Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas 1 mata kuliah Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan topik mata kuliah pada pertemuan kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alan Sudito dan rekan saya Bondan Jody Setiawan yang akan mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Next. Poin pertama yang akan kami bahas adalah apa itu kebahagiaan sejati menurut Islam. Kebahagiaan sejati menurut Islam adalah di akhirat. Dalam konsep Islam, kebahagiaan di dunia itu hanyalah semu dan fana. Sewaktu-waktu manusia bisa mendapatkan kebahagiaan, dan sewaktu-waktu juga manusia juga bisa mendapatkan kedukaan. Tidak ada yang bertahan selamanya, tidak ada kebahagiaan selamanya di dunia. Selalu ada duka, selalu ada suka. Untuk itu, ketika manusia mencari kebahagiaan sejati di dunia, itu merupakan hal yang sangat mustahil. Nah, bahkan seseorang yang memiliki banyak uang, seseorang memiliki harta yang melimpah, yang bisa saja yang membangun istananya sendiri, tetapi dia tidak akan bisa membangunnya sendiri karena ia terbatas, karena dia hanyalah seorang manusia biasa. Meskipun dengan harta yang melimpah, dia tetaplah manusia biasa. Next. Banyak jalan yang diciptakan manusia untuk meraih kebahagiaan. Sebagian mereka beranggapan bahwa kebahagiaan bisa diraih dengan banyak harta. Harta yang melimpah dapat dianggap dapat memberikan kebahagiaan yang bertahan atau kedudukan yang terpandang. Sebagian dari manusia berpikir bahwa ketika mereka mempunyai sebuah jabatan atau sebuah posisi yang penting, mereka bisa bahagia karena dipandang baik oleh manusia sekitarnya. Lalu manusia juga beranggapan bahwa ketika kita mempunyai popularitas yang tinggi, kita menjadi terkenal, itu mereka beranggapan bahwa kebahagiaan akan datang ketika kita dikenal banyak orang, ketika kita disanjung oleh orang-orang. Tak heran bila manusia berlomba-lomba mendapatkan semua, termasuk dengan menggunakan segala cara. Tetapi timbul satu pertanyaan, yaitu apakah bila seseorang sudah menjadi kaya raya atau terpandang ataupun terkenal, lalu mereka menjadi bahagia, menjadi orang selalu bahagia? Sayang sekali jawabannya adalah tidak. Karena sepertinya semua orang hampir sepakat bahwa kebahagiaan sepenuhnya diperoleh dengan kebahagiaan tidak sepenuhnya diperoleh dengan harta kekayaan. Karena kita bisa melihat ada banyak orang yang punya harta berlimpah, bergelimang harta, namun mereka tidak punya waktu untuk keluarga, mereka sibuk dengan urusannya. Dan bahkan terkadang mereka yang kaya raya itu belajar tentang kebahagiaan dari orang yang cenderung tidak berpunya. Lalu bagaimana sebenarnya cara bahagia menurut pandangan Islam? Ada 3 poin yang akan kami jelaskan di sini. Yang pertama adalah beriman dan beramal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, yang kurang lebih artinya adalah barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan padanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka
dan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Lalu, poin kedua adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam arti lain yaitu berzikir. Dengan zikir kepadanya akan diperoleh dan ketenangan, yang berarti akan hilang kegelisahan dan kegundahan jiwa. Seperti pada firman Allah pada surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya kurang lebih yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi putra dengan mengingat. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati bisa menjadi putra. Lalu ada poin yang terakhir, yaitu cara untuk bahagia. Salah satunya adalah, dan yang paling penting sebenarnya, adalah berbuat baik kepada makhluk, sesama makhluk hidup, entah itu hewan, tumbuhan, terutama sesama manusia, dalam bentuk ucapan maupun juga perbuatan. Saya mengutip kata-kata dari seorang tokoh dari serial animasi Vinland Saga, yaitu Thor Snortson. Dia pernah berbicara kepada anaknya bahwa kamu tidak mempunyai seorang musuh, tidak ada yang mempunyai seorang musuh, dan tidak ada orang yang bisa atau boleh untuk disakiti. Quote ini sinkron dengan poin yang kita balik lagi mas, nomor 3 dulu mas. Bentar. Sebelum next, jangan next dulu. Nanti dia. Okay. Poin ketiga yaitu berbuat baik kepada makhluk dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Makhluk di sini bisa kepada sesama manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Saya mengutip sebuah kata perkataan dari tokoh dari serial animasi Vinland Saga, yang mana orang ini adalah seorang Viking atau pejuang dari negeri Norway. Dia berkata kepada anaknya, yaitu Thorfinn. Dia bilang bahwa kau tidak punya seorang musuh, tidak ada orang yang mempunyai seorang musuh, dan tidak ada satupun orang yang boleh ataupun baik-baik saja untuk disakiti. Perkataan ini merujuk kepada poin yang kita bahas sekarang, yaitu selalu berbuat baik kepada makhluk dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, karena dengan berbuat baik kepada sesama makhluk hidup, insya Allah kita dijauhkan dari orang-orang yang memusuhi kita, sehingga hati bisa tentram karena kita tidak mempunyai seorang musuh. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Bondan. Silakan Mas Bondan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Agama dan manusia. Islam menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah kepadanya, seperti yang tertuang pada Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Ibadah ini tidak hanya berbentuk ritual-ritual keagamaan, tetapi juga segala amal kebaikan yang dilakukan dengan niat mencari ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan agama, manusia dapat merasakan ketenangan batin karena hidupnya memiliki makna serta arah yang jelas. Selain itu, agama menjadi tameng bagi manusia dari keputusasaan, karena setiap cobaan dianggap sebagai ujian dari Allah
yang selalu memberikan hikmah baliknya. Tauhid merupakan kewajiban utama. Anjir kok tauhid? Salah, Cuk. Selanjutnya, tauhid sebagai satu-satunya model beragama yang benar. Manusia diciptakan oleh Allah dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk beribadah hanya kepadanya. Seperti yang tertuang pada Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Tauhid menyatukan segala aspek kehidupan dalam satu tujuan, yaitu untuk mencapai ridho Allah SWT. Semua makhluk di bumi, bahkan alam semesta ini, dan kejadian dalam hidup manusia adalah tanda-tanda keesaan Allah yang tak terbantahkan. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menciptakan atau mengatur alam kecuali Allah. Maka dalam menjalani hidup, manusia harus menyadari bahwa tidak ada daya dan upaya selain dari kehendak Allah. Selanjutnya, kami akan memberikan beberapa penerapan dari tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengesahkan Allah dalam rububiyahnya. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam rububiyahnya, yaitu kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, seperti menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya ini, serta membagikan rezeki kepada makhluk-makhluknya, memberikan manfaat, menolak mudarat, dan lainnya yang merupakan kekhususan bagi Allah. Hal seperti ini harus diakui oleh seluruh umat manusia. Tidak ada satu orang pun yang boleh mengingkarinya. Orang-orang yang mengingkari hal ini, seperti kaum ateis, pada kenyataannya mereka menampakkan keingkarannya hanya karena kesombongan mereka. Padahal jauh di dalam lubuk hati mereka, mereka mengakui bahwa alam semesta yang maha besar ini pastilah diciptakan oleh Zat yang maha besar lagi maha agung. Namun pengakuan seorang terhadap tauhid rububiyah ini tidaklah menjadikan seseorang beragama Islam, karena sesungguhnya orang-orang musyrikin Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah mengakui dan meyakini jenis tauhid ini. Selanjutnya, yaitu mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu kita mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah dan kegiatan amal sehari-hari kita, seperti diantaranya sholat, berdoa, bernazar, menyembelih, tawakal, taubat, harap, cinta, dan takut, serta berbagai macam ibadah serta kegiatan kita, di mana kita harus memaksudkan tujuan dari kesemua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tauhid inilah yang merupakan inti dakwah para rasul dan merupakan tauhid yang diingkari oleh kaum musyrik Quraisy. Kemudian yang terakhir, yaitu mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Yang dimaksud dengan mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya, yaitu kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah diterangkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan kita juga meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis tersebut, atau yang biasa kita sebut sebagai Asmaul Husna. Seseorang baru dapat dikatakan muslim yang tulen jika telah mengesahkan Allah dan tidak berbuat syirik dalam ketiga hal tersebut di atas,
barang siapa yang menyekutukan Allah atau berbuat syirik dalam salah satu saja dari ketiga tauhid yang telah kami sebutkan di atas, maka dia bukan muslim tulen, tetapi dia adalah seorang musyrik. Tauhid memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.